Saya silakan kepada Ibu Haji untuk memberikan materinya. Dengan ini dipersilakan. Alam, apa itu movement speed? Tapi Ibu Makfirah sudah jadi co-host sekarang, bisa menerima semua user-user yang sudah masuk. Terima kasih. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada semua. Sapa dulu ya, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan Pengganggu sama makan di desa terlebih dahulu selamat kepada anak-anakku semua, termasuk kepada Bapak, Ibu, orang tua yang tempat berada di kita ini, karena anak-anakku semua alhamdulillah telah berhasil diterima di SMP Negeri 5 Makassar ini. Tentunya Bu Salmia berharap dan mewakili keluarga besar SMP Negeri 5 Makassar harapkan kepada anak-anakku semua untuk senantiasa tetap jalankan seluruh protokol kesehatan, dan kita berharap mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera akan berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Amin. Ya baik, Ibu ingatkan sebelum kita lanjutkannya, mohon selama sesi presentasi untuk menonaktifkan speakernya supaya tidak terjadi baiknya ya. Nonaktifkan dulu dan video tetap terbuka. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bergabung serta MPLS kurang lebih 197. Mudah-mudahan ya, dalam berlangsung ini teman-teman kalian bisa baik. Anak-anakku yang semua kemarin sudah masuki pembukaan secara khusus untuk tingkat SMP Negeri 5 Makassar dan beberapa materi kalian semua perolehnya. Salah satu adalah sambutan penerimaan Bapak Kepala Makassar dan juga dengan materi dari kurikulum dan juga materi lainnya. Pada pagi yang berbahagia ini, insya Allah sesi pertama anak-anak semua akan bersama dengan Bu Salmia. Ya, perkenalkan dulu. Bu Salmia selaku salah seorang guru SMP Negeri 5 Makassar ini. Sehari-harinya nantinya kita akan bertemu insya Allah dalam materi pembelajaran dan ilmu pengetahuan alam. Ya. Tapi untuk anak-anakku yang kelas itu, insya Allah nanti di kelas 9 atau kelas 8. Baik. Nah, mungkin ada anak-anak sekalian bertanya, apa yang dimaksud dengan wawasan data Mandala? Itu kalian, ini bukan hal baru, karena SD pada saat kalian juga mengikuti kegiatan yang sama, kalian melakukannya. Namun tentunya materi kita ini bukan dengan data Mandala yang ada di sekolah kita. Kalian bisa melihat gambar yang tertera sana. Ya, walaupun tertutup sedikit, itu adalah gedung SMP Negeri 5 Makassar yang menjadi kebanggaan kita semua. Ya, insya Allah berdoa anak-anak mudah-mudahan
mudah-mudahan segera kita akan bersama-sama di gedung ini ya. Ya, lanjut. Kita memasuki yang pertama dulu. Apa arti dan makna wawasan biasa Mandala? Biasa Mandala dari 3 kata. Yang pertama yang kesempatan, dan yang ketiga Mandala. Cara harfiahnya, wawasan itu diartikan sebagai suatu pandangan atau ya, bersikap terhadap suatu hakikat. Sedangkan biasa maknanya sebagai hakikat. Dan Mandala sendiri dalam merupakan tempat atau lingkungan. Jika digabung arti ketiganya, maka akan memberikan suatu arti yang bahwa wisata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk ilmu pengetahuan. Ini ada sikap yang diharapkan sebagai siswa, apakah sebagai guru ataukah sebagai staf dan seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Kita mempertanggungjawabkan pertama bagaimana menjaga nama baik diri kita, nama baik keluarga, dan tentunya adalah institusi kita adalah nama baik SMP Negeri 5 Makassar. Lanjut. Ya. Berikutnya apa-apa saja atau struktur apa saja yang ada dalam wisata Mandala. Ya. Pertama tentu adalah sekolah sebagai suatu tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Sekolah ini tentunya dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk keberlangsungan penyelenggaraan. Yang kedua, guru, bapak siswa, serta orang tua. Kalian juga termasuk dalam salah satu unsur wisata Mandala. Kalian termasuk bapak ibu wali kelas, bapak ibu orang tua murid termasuk sudah ikut ambil peran dan ikut bertanggung jawab kelangsungan pendidikan. Juga dengan unsur lainnya, tidak anak pentingnya adalah warga sekolah baik yang ada yang bukan termasuk warga yang ada. Ya, lanjut. Berikutnya, kita lihat apa sih di sekolah itu? Bakal baru. Apa Anda pasti dalam merupakan lembaga pengembang berlangsungnya proses belajar mengajar. Apa tujuan? Punya bina bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pengembangan kepribadian. Anak-anakku diharap sedikit anak tadi yang Allah nanti tes berikutnya anak semua akan apa lainnya. Berikutnya sekolah merupakan tempat dan penyampaian para siswa untuk alat sekolah, apakah sekolah tetap dan anak-anak sekolah tempat. Nah, saya tanya bagaimana ciri sekolah ada 3 ciri utama karena ada 3 ciri utama sebagai masyarakat
Yang pertama, sekolah sebagai tempat berlangsungnya PBM. Nah, karena sekarang ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID, maka PBM kita masih berlangsung secara daring atau biasa dikatakan virtual. Tapi tidak tertutup kemungkinan kepada anak-anakku yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran secara virtual dapat segera menghubungi wali kelasnya bisa melakukan pembelajaran secara gabungan. Ia akan dalam setiap kita mengambil materi pembelajaran yang termasuk di dalamnya tidak akan dalam. Yang kedua, iya. Yang kedua, ya, bahwa sekolah itu merupakan tempat tercapainya masyarakat yang secara sadar untuk mau belajar dan bekerja keras. Anak-anakku harus memiliki motivasi, ya, terutama dalam suasana pandemi ini. Ya. Dan yang ketiga, bahwa sekolah sebagai masyarakat belajar adalah bertujuan untuk bagaimana terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Anak-anakku sebagai calon-calon pemimpin bangsa akan menggantikan generasi yang ada sekarang dari generasi pelanjut. Berikutnya kita akan melihat selanjutnya adalah bagaimana penggunaan sekolah hubungannya dengan wawasan Wiata Mandala. Banyak, nanti ibu stressing saja, tidak semua nanti kalian bisa baca. Materi ini bisa kalian save, nanti kapan-kapan bisa memahami tentang materi kita. Dan mudah-mudahan ada waktu sebentar, ada diskusi, sekaligus mungkin ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Ya, penggunaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan tadi kita jelaskan. Nah, di dalam mengembangkan tugasnya ini, sekolah tidak boleh nih, tidak boleh jadi anak-anak ini tahu juga bahwa sekolah kita tidak boleh menjadi ajang promosi penjualan produk-produk karena kita bukan tempat berjual beli, misalnya hasil-hasil perniagaan, tidak boleh. Kemudian yang kedua, sekolah harus bebas dari rokok. Nah, kalian nanti akan mendapat materi sekaligus juga bebas dari narkoba. Di materi ada setelah besok insya Allah ketemu dengan ya tentang pengenalan narkoba dan bagaimana mendarkan diri dari narkoba. Bagi siapa? Bagi seluruh warga sekolah. Mulai dari pimpinan kita, kepala sekolah sampai kepada yang itu kita harus bebas dan ya. Berikutnya, tidak boleh sekolah tidak boleh menjadi tempat penyebaran aliran sesat. Ya, dengan ada orang-orang yang menyalahgunakan yang mengatakan ini adalah bagian dari agama padahal ya. Sekaligus juga sekolah tidak boleh menjadi tempat propaganda atau kampanye. Dan berikutnya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, sara, masuk perpecahan, banyak unsur sara. Kita tahu SMP Negeri 5 Makassar ini kita banyak suku dan ras. Jadi anak-anak semua mari kita saling menghargai, ya, kita menghargai sama menganut agama yang berbeda, suku yang berbeda. Ya, tidak ada kegiatan yang bersifat yang membuli. Ulangnya, tidak ada kegiatan yang sifatnya membuli. Misalnya ada kakak kelas membuli adik-adiknya, atau di antara kalian ada yang saling membuli, itu tidak boleh. Sekolah kita termasuk sekolah ramah anak. Tidak diperkenankan adanya bully di SMP Negeri Makassar. Baik, lanjut.
Sedikit nak, sabar. Bagaimana menata Yata Mandala sehingga menjadi suatu bagian dari upaya ketahanan sekolah. Tentu untuk berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah kita harus memiliki ketahanan sekolah. Saja itu pertama, menjadikan sekolah sesuai dengan tujuannya. Saya jelaskan. Bagaimana supaya terjadi sesuai dengan harapan kita? Ada tingkatkan koordinasi, termasuk koordinasi AB, Bapak Ibu, orang tua murid. Sekiranya nanti ada undangan atau ada penyampaian, ada semua baik secara luring maupun daring, kiranya Bapak Ibu semua kiranya berkenan bisa berpartisipasi dalam kegiatan, karena dengan adanya koordinasi yang baik dan semua aspek, insya Allah tujuan dari apa yang kita cita-citakan sesuai visi dan misi sekolah kita akan dapat sampai. Lalu anak-anakku, sebagai salah satu unsur Yata Mandala, apa yang kalian lakukan adalah masuk melaksanakan tata tertib sekolah. Kalian telah menandatangani, disaksikan oleh Bapak Ibu kalian menandatangani tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Silakan dijalankan yang menjadi perintah dan silakan jauhi yang menjadi larangan. Karena tata tertib juga menjadi salah satu penentu anak-anak nanti ketika pelaksanaan kenaikan kelas. Karena ada poin per poin, kalau kalian mendapat prestasi akan diberikan tambahan nilai, tapi apabila terjadi pelanggaran juga akan diberi nilai satu. Dan tentu banyak lagi yang bisa dilakukan, baik yang dilakukan oleh sekolah maupun orang tua untuk mendukung tercapainya ketahanan sekolah. Termasuk anak-anakku, kami berharap bisa berpartisipasi serta di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, mana ekstrakurikuler ini menjadi penyumbang terbanyak untuk prestasi SMP 5 Makassar. Ya, kalian telah melihat tadi di awal pertemuan kita beberapa video hasil yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian dan mendapat juara di berbagai tempat. Kami berharap anak-anakku, tentunya apalagi yang masuk melalui jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, silakan nanti ditampilkan di sekolah kalian, sekolah kita ini sebagai suatu upaya bagaimana membawa SMP Negeri 5 Makassar ini akan lebih baik lagi. Ya. Dan terakhir, ya, kegiatan kita nanti juga ada yang berupa karya wisata, dalam hal ini karya wisata dalam hal pendidikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan setelah pandemi mereda. Nanti akan dilakukan secara lintas mata pelajaran. Ya. Berikutnya, ya. Bagaimana pelaksanaan Yata Mandala di sekolah kita? Ya, karena hubungannya dengan ketahanan sekolah, maka ada dua yang kita lakukan, yaitu tahap preventif atau pencegahan, dan yang kedua tahap. Nah, apa yang bisa dilakukan di dalam pencegahan hal ini sehingga terjadi penguatan bagi ketahanan sekolah kita dan ciptakan suasana yang harmonis, masuk hubungan antara keluarga, adik, bapak, ibu, orang tua, maupun kerjasamanya, terutama di dalam kegiatan pembelajaran kita masa pandemi ini. Kemudian tentunya kita berharap membentuk jaring pengawasan. Pengawasan yang terbaik adalah pengawasan dari orang tua. Nah, waktu yang terbanyak adalah waktu di rumah. Kami dari pihak sekolah tentunya waktu yang kami bukan hanya mengontrol anak kita mulai dari jam
baik pada jam 2. Selebihnya itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita berharap tidak ada bentuk-bentuk perpeloncoan, apalagi dalam suasana daring, tidak ada, baik di dalam kegiatan pos atau di dalam SSI. Dan berikutnya minimalisir batas kelompok anak-anak semua di dalam lingkungannya, tidaknya jangan kumpulkan, misalnya ada tahu sekitar kalian, anak-anak jangan ke dalamnya, mari menjaga keselamatan diri dan keselamatan. Terakhir, berikutnya mengisi jam-jam kosong. Ya, jadi ketika nanti pembelajaran luring, kalian bisa berpartisipasi langsung di dalam kegiatan ekskul. Kalian bisa memilih ekskul. Sekolah kita cukup banyak ekstrakurikuler. Nah, nanti tapi ada satu materi ekstrakurikuler yang wajib, yaitu pramuka. Kalian wajib ikut di dalam kegiatan pramuka, bagaimana itu modelnya. Nanti silakan anak-anakku yang punya bakat dan minat di olahraga, silakan bergabung. Di pramuka maupun di seni, silakan mengembangkan kreativitas kalian. Ya, ini yang representasi adanya sudah terjadi hal. Kita berharap ini tidak adanya. Kita berharap yang terjadi adalah preventif atau mencegah. Nah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya anak-anak melanggar tata tertib, merokok, dan narkoba dan lain-lain, dengan sendirinya akan diberikan sanksinya sesuai dengan tata tertib kita. Salah satunya adalah dikembalikan kepada orang tua. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi, nak. Dari itu semua jangan ada pelanggaran, sehingga kalian bisa melaksanakan PPN dengan baik. Ya, termasuk mengabdikan para ahli, termasuk yang berkompeten, pihak kepolisian dan lain-lain. Dan terakhir, jika itu pun terjadi, maka sekolah akan memberikan sanksi sesuai yang tertera dalam atas yang lanjut. Tidak ada kata-kata di dalam sana. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa mengambil hikmah, terutama bagaimana kalian bisa berperan sebagai salah satu komponen Wiyata Mandala. Kalian bisa membawa diri dan keluarga bisa berprestasi. Ada waktu kurang lebihnya, sekiranya ada pertanyaan, tapi pertanyaannya yang ada hubungannya dengan materi kita tadi, ya, silakan yang mau share. Ya, saya kembalikan ke moderator, Pak Ipin boleh dipandu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Haji. Jadi itulah yang disampaikan Ibu Haji terkait dengan wawasan yang berbicara. Jadi saya garis bawahi saja bahwa sekolah kita ini kaitannya dengan Wiyata Mandala. Sekolah kita ini adalah tempat proses pembelajaran. Sekolah bebas dari rokok atau narkoba. Ini yang saya garis bawahi ya. Ini yang biasa, ini yang dilakukan oleh anak-anak kita ini. SMP 5 nak, masuk di kawasan SMP 5 sudah tertulis itu kawasan bebas tidak ada. Jadi mulai dari kepala sekolah sampai ke legislatif itu tidak berani, tidak bisa merokok di dalam dengan SMP Negeri 5. Apalagi anak-anak nanti kalau ada yang didapat untuk membawa rokok di sekolah mungkin ditindaki oleh kita. Nah, baiklah saya akan buka babakan pertanyaan. Mungkin ada Ananda yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan sebut namanya. Kemudian diaktifkan dulu ponnya, nah ya, diaktifkan ponnya mau bicara. Kemudian sebut namanya, dari kelas mana. Assalamualaikum, saya orang tuanya Iqlil Timur Persada. Bisa bicara sebentar, Pak? Silakan, Pak. Silakan.
Silakan Pak. Coba silakan suaranya. Coba tidak kedengaran suaranya, silakan. Aktifkan dulu mic-nya Pak. Diaktifkan mic-nya dulu. Yang lain anak-anakku jangan dulu aktifkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit mau bertanya nih Pak, mungkin beberapa materi tadi agak terputus-putus, mungkin bisa di-share yang penting-penting di grup. Terima kasih Pak. Insya Allah sebentar setelah ini materinya akan di-share ya. Bapak bisa nanti lihat juga linknya di web kita, di web SMP 5. Bapak buka di sana. Ada pertanyaan Pak atau saran? Silakan. Ya, tapi Pak, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh tahu Pak namanya kita atau putri Bapak dan di kelas mana? Orang tuanya Iqlil Timur Persada dari kelas A1. Videonya Pak, supaya kami lihat wajahnya Bapak. Supaya ketika Bapak datang ke sekolah, oh inilah orang tua. Ya. Bisa diaktifkan video di HP-nya Bapak. Aduh. Ya, silakan suaranya. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak, Ibu atau anak-anak yang lain ada, silakan. Manfaatkan waktu, ya karena kita akan masuk ke sesi berikut. Ya. Ada? Ada. Ya, Nur Aini Asyahran, silakan. Ya, sudah mengangkat tangan. Buka video tak nak? Jadi ya silakan. Aktifkan nak. Aktifkan mic-nya dulu Kak. Ya, silakan. Bisa dilari HP supaya dia dilihat. Atau ada yang lain? Oke. Sambil kita menunggu pertanyaan, sekali lagi saya cukupkan dari pembicaraan di materi tadi bahwa yang terkait saja dulu dengan sekolah, bahwa sekolah kita ini adalah tempat proses pembelajaran. Yang kedua, sekolah kita ini bebas dari rokok atau narkoba. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan tempat aliran sesat, dan sekolah tidak boleh dijadikan tempat kampanye. Sekolah tidak boleh dijadikan propaganda, ya. Dan di sekolah kita ini tidak dibolehkan adanya bully. Nah, ini intinya nak. Nah, kemudian yang teristimewa bagi Bapak Ibu selaku orang tua siswa ini diharapkan untuk berpartisipasi di dalam proses pembelajaran di sekolah agar tercapai tujuan yang ada di sekolah kita ini. Ya. Kemudian di sini ada namanya pemberian poin. Poin yang dimaksud ini nak, ada namanya kita berikan poin kepada siswa yang berprestasi, dan ada juga namanya poin pelanggaran. Ada juga namanya poin pelanggaran. Ini nanti akan dijelaskan secara langsung oleh siswa. Jadi saya kembalikan kepada Ananda. Siapa tahu ada yang tanyakan. Ya, saya lihat tidak ada pertanyaannya. Salmia sekali lagi menyampaikan tanya kalau dikatakan tadi pembelajaran berlanjut sekolah dan kita masih berada di dalam masa pandemi, maka pembelajaran kita berlangsung secara virtual
virtual atau daring. Pada anak-anakku semua untuk senantiasa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Adik Bapak Ibu mohon didampingi anak-anak kita sehingga dapat mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu guru secara baik. Dan sebelum Ibu tutup, saya akan menyampaikan permohonan maaf sekiranya di dalam pemberian materi ini ada hal-hal yang masih kurang, atau ada hal yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita segera bertemu secara langsung sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terhadap materinya. Dan baiklah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu motivasi belajar di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh yang biasa kita istilahkan dengan pembelajaran daring. Nah, ini dibawakan oleh Ibu kita, yaitu Ibu Yuliana, SPD. Ini terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Ini yang kita alami ini sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lebih, ya kurang lebih 2 tahun. Ya, pembelajaran daring. Nah, ini terkait dengan motivasinya di dalam pembelajaran daring ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Juliana. Dengan ini saya langsung saja, silakan ada ya. Beri aplaus dulu anak-anak untuk Ibu. Terima kasih. Bye-bye. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk membawakan materi tentang bagaimana menjaga selama belajar di rumah ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Ibu bernama Yuliana. Ibu Yuli ya. Yuli. Untuk mata pelajaran di kelas 7 ya, mungkin kita nanti akan sering-sering bertemu di sekolah ya, karena Ibu mengajar di kelas 7 ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Oke, ya sama seperti kemarin-kemarin ya, waktu kalian masih di SD kan masih belajar daring. Ya, kemungkinan besar waktu 3 bulan ke depan ini juga masih sama ya. Semoga kita banyak-banyak berdoa supaya semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul yang bertatap muka langsung di sekolah. Nah, selama belajar daring, apa yang perlu diperhatikan ya? Apalagi aku sudah masuk tahap jadi anak SMP. Jadi anak SMP otomatis ini kita selalu akan mencoba hal-hal baru ya, banyak teman baru, ya sekolah baru, ya lingkungan baru, bahkan guru-guru baru. Nah,
Nah, jadi untuk materi ini kita akan ya membahas tentang motivasi belajar di masa pandemi. Ya, biasanya kita sebutnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi untuk anak-anak memperhatikan ya, apa saja yang perlu diperhatikan. Ya, apa saja yang perlu dijaga selama belajar di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu motivasi, bagaimana kita menjaga motivasi, nah kita mungkin perlu dulu tahu kenapa kita butuh ya. Jadi ada dasarnya, ada hal yang melatar belakangi. Jadi selama masa pandemi ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran virus corona yang berdampak pada berbagai bidang di seluruh dunia, ya termasuk kita di dunia pendidikan. Jadi mau tidak mau pembelajaran yang harusnya dilakukan dengan bertatap muka beralih menjadi pembelajaran online, ya. Pembelajaran online kalau sekarang itu disebutnya pembelajaran daring. Ya, daring itu kan kata baku ya dalam bahasa Indonesia yang berasal dari singkatan dalam jaringan ya. Jadi pembelajaran daring atau online atau mungkin pembelajaran jarak jauh. Nah, di mana ini bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan ya dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau handphone yang kita punya ya, atau bahasa barunya ini gawai yang saling terhubung antara siswa dan guru ya. Jadi bukan hanya antara siswa dengan siswa, jadi siswa dengan guru pun terhubung ya. Ya mungkin di antara kalian kan sudah banyak bergabung dengan grup-grup belajarnya ya, dengan grup wali kelasnya ya. Oke, next. Nah, jadi selama proses belajar daring ini kita akan menggunakan beberapa aplikasi yang akan membantu kita dalam kegiatan belajar mengajar ya. Mungkin kalian sudah sangat familiar dengan namanya WhatsApp ya. Yang sementara kita gunakan ini namanya Zoom. Nah, ada juga namanya Weblog ya, atau Edmodo, Google Classroom ya. Jadi banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk tetap belajar ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak belajar. Nah, dalam hal ini pemerintah juga mengambil peran bagaimana caranya menangani ketimpangan kegiatan belajar selama pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti kemungkinan kalian juga akan diberikan aplikasi namanya Belajar ID ya. Itu kalian juga bisa mengeksplor lebih jauh, mencari tahu ya. Boleh belajar otodidak atau mungkin dibantu dengan guru ataupun orang tua ya. Oke, jadi ini beberapa langkah untuk kita bagaimana nanti belajar ya. Oke, next. Jadi keuntungan penggunaan pembelajaran online ini, jadi jangan dipikir, kayaknya ini susah. Ya, sebenarnya tidak ada yang susah ya, selagi kita mau mencari tahu, selagi kita mau belajar. Jadi keuntungan penggunaan pembelajaran online ini ada beberapa hal. Yang pertama, kalian akan mencoba mempelajari ya proses pembelajaran yang bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi. Artinya ketika kalian diberikan tugas oleh guru, bagaimana caranya kalian secara mandiri mengeksplor ya, mencari tahu. Misalnya mau mendeskripsikan rumah, ya kalian secara mandiri memperhatikan rumah tak sendiri. Misalnya rumahku ini terdiri dari 2 lantai, ada ruang tamunya, ya, yang dan lain-lain. Jadi banyak hal ya. Dan otomatis kita harus berinteraksi dengan orang lain, apakah dengan keluarga, atau mungkin dengan teman, atau mungkin dengan tetangga. Nah, yang kedua, keuntungan yang kalian bisa dapatkan selama proses pembelajaran online ini, ya kalian mampu meningkatkan tingkat ingatan. Ya, artinya ya kalian kan masih segar-segarnya ini dalam hal berpikir. Ya banyak hal. Jangan cuma game saja yang diingat ya. Jadi ingatan-ingatan terkait materi pelajaran, terkait hal-hal yang sifatnya belajar di luar rumah itu perlu kalian amati ya. Oke, yang ketiga, dengan belajar online itu memberikan lebih banyak pengalaman belajar ya. Misalnya kalian lebih banyak tahu tentang
bacaan, tentang mungkin audio, video, animasi, jadi banyak hal yang kalian bisa pelajari selama belajar online ya. Kalian pasti akan lebih sering melihat video-video atau animasi yang semuanya biasanya digunakan untuk belajar, untuk menyampaikan informasi ya. Nah, berikutnya itu akan memberikan kemudahan kepada kalian dalam menyampaikan, ya, memperbarui isi, mungkin mengunduh, ya mungkin yang awalnya tidak tahu, ya apa itu dibilang Zoom, bagaimana caranya mengambil video dari YouTube misalnya, video lucu-lucu, nah semuanya itu kan bisa dipelajari. Yang penting ya itu pertama kalian ada kemauan dulu ya. Nah, lewat ini juga para siswa bisa mengirim email kepada siswa lain ya. Jadi beberapa proses pembelajaran memang mengharuskan kalian punya email. Email itu surat elektronik ya. Itu yang akan digunakan untuk beberapa aplikasi belajar ya. Nah, yang lainnya kalian akan terbiasa kalau misalnya kita menggunakan Google Classroom, kalian akan terbiasa mengirim komentar pada forum-forum diskusi ya. Jadi dalam Classroom misalnya itu banyak aplikasi di dalam yang bisa kalian pelajari ya. Ada juga halamannya yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi sesama teman kelas. Ya, dengan cara itu kalian akan memakai ruang chatnya ya, ruang chat ya, hingga link video konferensi supaya kalian bisa berkomunikasi langsung. Ya, jadi ini kembali lagi kepada kalian ya, apakah mau ya, karena pastinya ini mau tidak mau, suka tidak suka kita akan menggunakan ya. Oke, next. Jadi itu tadi beberapa hal yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran daring. Nah, pastinya kalian akan merasa jenuh kalau mungkin terlalu lama dalam proses itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalian tentunya harus menjaga motivasi. Nah, apa itu motivasi? Nah, jadi secara harfiah kata, motivasi itu adalah hasrat, dorongan, kebutuhan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tertentu. Nah, sehingga motivasi diartikan sebagai kekuatan yang mendorong tindakan menuju suatu tujuan. Ya. Nah, biasanya kalau kita sebagai siswa SMP, apa motivasi kita? Biasanya kan ya lebih gampangnya kita buat sebuah cita-cita ya. Jadi motivasi kita itu biasanya cita-citanya kita. Kita mau jadi apa ke depan? Nah, misalnya saya Bu 10 tahun ke depan Bapak jadi pilot. Nah, jadikan itu sebagai sebuah motivasi. Nah, caranya bagaimana? Bisa saja kan kalian membeli sebuah mainan pesawat-pesawat, begitu kalian letakkan di dekat tempat tidur kalian. Jadi ketika kalian bangun tidur, mau tidur, itu akan menjadi motivasi secara tidak langsung untuk kalian. Nah, jadi motivasi ini adalah sebagai pendorongnya kalian ya. Motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan tertarik pada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus ya. Jadi lebih mudahnya motivasi kalian coba dari sekarang bayangkan cita-cita akan jadi apa 10 tahun depan. Karena 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 4 tahun di tahap perkuliahan, itu kan sudah cukup sebagai prosesnya kalian, sebagai langkah untuk menggapai cita-cita kalian ya. Jadi ada memang hal-hal yang melatar belakangi dan mendukung kalian dalam meraih cita-cita ini, tapi kembali lagi ke diri sendiri ya. Jadi tanamkan memang sejak sekarang ya, kalian kan sudah beralih ya dari anak-anak menjadi orang jadi anak remaja ya, belum bisa dikatakan dewasa ya. Jadi tahap remaja dulu. Ya, jadi di sini kalian coba berpikir, apa cita-citaku nih untuk 10 tahun ke depan? Ya, bolehlah sudah ada bayangan. Next. Nah, jadi 3 fungsi motivasi ya. 3 fungsinya motivasi. Nah, ini ada lewat hati, ada pikiran, ada lewat perbuatan. Yang pertama ini melalui hati. Nah, ya, fungsi motivasi itu yang mendorong manusia untuk berbuat itu kan dari dalam hati. Nah, kalau kita memang niatnya baik, kita niatnya sungguh-sungguh, itu akan mendorong kita untuk berbuat. Ya, motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Ya. Nah,
masuk ke pemikirannya kita ya, pikiran. Nah, ini akan menyeleksi perbuatan. Artinya ketika kita tahu ini benar, ini salah, itu kan akan menyeleksi perbuatan. Ya, yang akan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Ya, rumusan tujuan ini kembali lagi ke tanya kalian. Misalnya, saya tidak boleh banyak pelanggaranku ini karena nanti mau Kak jadi pilot. Kalau Kak jadi pilot nanti kalau banyak pelanggaranku misalnya di masyarakat, Kak masuk penjara pasti tidak bisa makan. Seperti itu akan menyeleksi perbuatan kita untuk menjaga kita ya tetap berada di norma yang seharusnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah berdasarkan tindakan yang akan menuntun kita ke arah perbuatan ya, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberi arahan dan kegiatan harus sesuai dengan rumusan tujuan ya. Jadi 3 fungsi motivasi ini akan mendorong kita ya lewat hati, lewat pikiran dan lewat tindakan ya. Oke, lanjut. Jadi ya ini hal-hal di luar yang biasanya mendukung ya motivasinya kita. Jadi apa gunanya kita sekolah, apa gunanya kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, itu akan mempengaruhi motivasi belajarnya kita ya. Yang pertama ini yang akan sangat mempengaruhi misalnya kita sebagai siswa itu adalah gurunya kita. Jadi perhatikan apa yang disampaikan oleh guru ya, dengar-dengaran ya. Jadi guru adalah salah satu faktor faktor besar ya yang menentukan motivasi belajarnya kalian. Yang kedua, orang tua dan keluarga di rumah. Ketika kalian pulang dari sekolah, ya sampai di rumah siapa yang akan kalian temui itu orang tua, saudara-saudara, ya keluarga yang tinggal di rumah itu akan mempengaruhi motivasi belajar. Ya, ketika kita melihat mereka itu kan akan menjadi pemicunya kita untuk senantiasa belajar. Apalagi kalau kita lihat orang tua tak orang tua aku kodong sungguh-sungguhnya ini tadi sekolah Kak, bukan lihat baik, itu kan akan jadi motivasi kita ya. Jadi ya apa yang ada di sekitar kita itu pemicu ya yang akan mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga ini adalah masyarakat dan lingkungan. Ini adalah hal juga yang sangat menentukan seperti apa motivasi belajar kita. Artinya kalau kita bergaul kan ada istilah begini, kalau kalian bergaul dengan penjual ikan ya kalian pun akan beraroma ikan ya. Kalau kalian bergaul dengan penjual parfum kalian juga akan beraroma parfum. Apa maksudnya? Ya artinya bagaimana kita menempatkan diri di masyarakat dan lingkungan itu juga akan membentuk kebiasaannya kita. Kalau kita berteman dengan anak-anak yang rajin nongkrong di masjid, itu juga akan membentuk kepribadian kita jadi lebih soleh ya, soleha. Tapi kalau kita bergaul dengan anak-anak nakal misalnya, otomatis mau tidak mau kita juga akan ikut-ikutan nakal. Sekalipun mungkin coba-coba aja, tapi hati-hati dari coba-coba itu juga bisa memberi dampak yang lebih jauh. Jadi sangat perlu kalian perhatikan dengan siapa kalian bergaul di luar lingkungan rumah ya. Jadi disinilah kalian membentuk motivasi kalian. Ya kalian bergaul dengan siapa, kalian jadikan motivasi misalnya orang tua sebagai pemicu kalian untuk maju ya. Dan tentunya ini dibantu dan dimotivasi oleh guru kalian yang ada di sekolah. Ya, ini. Jadi ada beberapa dampak ya, dampak yang akan kalian temukan dalam membentuk motivasi belajar di dalam diri. Nah, kalau misalnya motivasi belajarnya rendah, otomatis keberhasilan belajarnya kita pun akan rendah. Makanya sangat perlu ya kalian membentuk motivasi belajar dari awal. Karena belajar motivasi belajar yang tinggi otomatis akan memberikan semangat yang besar dalam diri kita untuk meraih cita-cita dan impian kita ya. Yang dibilang biar bisa ya Bu ikut arus ya jangan seperti itu. Artinya kita harus punya tujuan ya, tujuan kita hidup itu untuk apa ya. Jadi anak-anak atau diri ya yang kurang motivasi belajarnya itu kelihatan ya
Misalnya, kenapa ini tahu kak ikut tidak anak kak belajar, padahal itu kan terlihat dari tingkah laku kalian ya. Jadi peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar itu ciri-cirinya pertama tidak antusias dalam belajar, artinya ya semau-maunya saja. Ya, yang kedua biasanya lebih senang berada di luar kelas atau bahkan membolos, artinya motivasi belajarnya ini lagi turun-turunnya. Ya, jadi apa yang harus diperbuat supaya bisa memperbaiki itu? Ya, yang ketiga cepat merasa bosan. Ya, ya kalau kita mungkin kurang menyenangi pelajaran tertentu, mungkin ini dampaknya kita cepat merasa bosan. Jadi kita harus mencoba cara ya. Misalnya ya kita coba mencari tahu, kita coba mencintai pelajaran itu supaya kita tidak mudah bosan. Ya, ini yang keempat mengantuk, biasanya sih hal yang wajar ya kalau dalam kelas kita sekali-sekali mengantuk, kecuali mungkin kita sudah begadang semalaman nonton bola, pagi pergi sekolah, nah otomatis memang mengantuk. Ya, kalau mengantuk dalam hal wajar, misalnya sudah belajar seharian tapi mengantuk, ya itu wajar. Tapi kan ada solusinya, bisa pergi cuci muka misalnya, ya. Nah, jadi yang kelima, ciri-ciri yang terakhir ini, peserta yang kurang punya motivasi belajar itu biasanya lebih pasif, artinya dia tidak mau tahu, ya, dia ikut alur saja, kayak gitu. Ya, jadi jangan ditanya bilang, kenapa ini nggak tahu, kenapa ya? Karena memang kelihatan ya semuanya punya ciri-ciri, semua punya tanda-tanda, ya. Oke, next. Jadi ada beberapa indikator untuk meningkatkan motivasi belajar kita sebagai siswa ya. Jadi untuk mengetahui tingkat motivasi belajar kita sebagai siswa, itu ada beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur kita. Ya, ini biasanya juga masuk ke penilaiannya guru-guru tak. Bagaimana kita dilihat tekun dalam belajar misalnya ya. Jadi indikator pertama itu ketekunan dalam belajar. Artinya begini, bagaimana kalian disiplin mengumpulkan tugas, bagaimana kalian tekun bertanya, misalnya ada hal yang tidak dipahami, akan menjadi indikator kita sebagai guru untuk mengetahui kalian ini sudah belajar. Ya. Yang kedua, minat dan ketajaman perhatian kalian dalam proses belajar. Ya, kalau kalian aktif bertanya, kalau kalian aktif berdiskusi, itu kan memperlihatkan minat dan ketajaman perhatian kalian dalam proses belajar. Ya. Yang ketiga, ya kalian akan ulet dalam menghadapi kesulitan. Artinya ketika menemukan sebuah kesulitan, kalian tidak cepat putus asa. Ya, kalian menjadikan kesulitan itu, kayaknya ini harus ini. Jadi selalu ada cara untuk menghadapi kesulitan itu. Ya, itulah yang dikatakan ulet ya. Yang kita mau cari tahu bagaimana kita caranya ini bisa lewati kesulitan. Ya. Oke, yang keempat, mandiri dalam belajar. Ya, jadi indikator dalam meningkatkan motivasi belajar ini terlihat juga bagaimana kalian mandiri dalam proses belajar. Jadi bukan berarti selama proses belajar dari kalian di rumah kita tidak lihat ya. Jadi sebenarnya kelihatan sekali siapa yang biasanya dibantu dengan orang tuanya misalnya, dengan yang belajar secara mandiri. Ya, apalagi biasanya tuh ada yang sampai dituliskan sama orang tuanya, dituliskan mamanya. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya, karena itu kan makin membuat kita malas. Nah, jadi sebisa mungkin kalian mandiri dalam prosesnya ya. Bagaimanapun misalnya kesulitan yang kalian hadapi ya kalian jalan saja, kerjakan saja. Kalau tidak ditahu bertanya ya. Ya, malu bertanya tetap jalan ya. Jadi yang kelima, ini indikatornya ya ada keinginan untuk berhasil dalam proses belajar. Kita pasti akan jadikan misalnya harus tak ini ranking 1 semester ini, harus tak kalahkan PCA. Ya, itu kan artinya ada keinginan berhasil dalam proses belajar ya. Nah, apa yang kita dapatkan ketika keinginan berhasil dalam belajar ini terbentuk, otomatis kita dapatkan reward ya. Reward ini ya bisa berupa misalnya kita peringkat 1 atau mungkin kita dapat hadiah dari sekolah ya. Otomatis kita dapat ujian juga ya. Ada penghargaan lah dalam proses apa yang telah kita lalui. Ya, jadi seperti itu kita perlu menjaga motivasi belajar kita selama
menjadi peserta didik. Ya, oke, sedikit lagi. Next. Jadi ini ya ada 6 indikator tingkat motivasi belajar kita selama belajar ya, selama menjadi seorang peserta didik. Dan ini akan menjadi kondisi kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan di kemudian hari ya. Nah, ini ada 5 tips belajar sehat selama di rumah saja ya. Jadi kemungkinan kan kita akan tetap belajar di rumah saja ini di 3 bulan ke depan. Ingat ada edaran lagi ya. Nah, ya kita sama-sama berdoa semoga setelah ini kita cepat bertemu bertatap muka ya. Nah, jadi 5 tips belajar sehat selama di rumah saja ini yang pertama ya kembali ke motivasi. Tanamkan motivasi yang kuat ya dalam hal ini cita-cita kalian. Apa cita-cita kalian? Ya, ingin membanggakan orang tua, ya betul. Tapi kalian membanggakan orang tua ini dengan cara apa? Misalnya, saya nanti bukan jadi dokter. Dengan begitu kan orang tua aku bangga. Ya betul sekali. Jadi tanamkan motivasi yang kuat itu di dalam diri kalian. Jadi ketika motivasi kalian lagi turun, itu bisa menjadi pemicu ya. Nah, yang kedua, kita perlu mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Jadi misalnya di rumah, ibu susah kak belajar daring karena ada adik itu bayi suka kena ganggu. Nah, artinya begini, ketika kita tahu ada adik yang suka ganggu di rumah, coba kita kondisikan tempat belajar tak ya. Kita coba cari di kamar misalnya atau di ruang belajar yang lain yang lebih aman, ya yang lebih aman artinya tidak diganggu untuk proses belajar tak sementara ya, dan kita pun merasa nyaman karena kan kita belajar tidak 1 hari penuh ya, ada jadwal-jadwalnya. Jadi memang jadwal belajar inilah yang akan membentuk kita juga lebih disiplin. Nah, jadi setelah kita kondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman, nah kita buatlah jadwal belajar harian. Kan kalau dari sekolah itu sudah ada jadwalnya ya. Jadi untuk di rumah misalnya kalian mau kerjakan PR, jadi memang tidak usah belajar seharian, karena itu pasti akan membuat kalian stres ya. Tapi kalian tolong atur jadwal belajarnya. Misalnya kalian punya jadwal mengaji di luar, nah coba setelah belajar di sekolah, kalian boleh istirahat misalnya tidur siang. Nah kan nanti belajarnya nanti di tempat mengaji lagi sore. Nah itu kan akan membuat kalian disiplin kalau kalian patuhi sendiri jadwal yang sudah kalian buat ya. Jadi memang perlu sekali kalian membuat jadwal belajar untuk diri sendiri ya. Kalau kalian mau misalnya bisa jadi begitu, coba kalian berikan penghargaan dengan hukuman pada diri kalian. Misalnya kalau saya tidak disiplin, saya akan misalnya ya kita kasih satu kesepakatan untuk diri kita sendiri. Kalau saya tidak kerjakan PR hari ini, saya tidak boleh main game. Kan artinya kita memberikan hukuman atau dampak untuk diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita berhasil kerjakan PR pada hari ini, untuk malamnya misalnya karena semuanya sudah selesai, kita boleh memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri. Misalnya, oh sudah mengerjakan PR ini hari, jadi boleh kak main game. Nah itu kan bagaimana kita membuat jadwal untuk diri sendiri ya. Jadi tidak harus orang tua tak yang atur, tidak harus guru tak yang atur, tapi kembali lagi ke diri sendiri ya. Nah, oke, tips belajar yang selanjutnya itu jangan malu bertanya. Ya, apalagi ini kalian kan masih kelas 7 ya. Pasti masih sangat banyak hal yang belum kalian pahami. Nah, jangan malu bertanya kepada siapapun, kepada orang tua, kepada saudara, kepada guru. Ya, guru-guru tak itu pasti welcome untuk kalian bertanya apapun, apalagi masih sekitaran pelajaran ya. Jadi misalnya ada hal yang kalian kesulitan dalam proses belajar, misal ibu saya tidak pahami apa artinya ini, saya tidak tahu bagaimana caranya membuat ini, ya jangan malu bertanya ya. Itulah gunanya ada media komunikasi seperti WhatsApp, ya SMS, ya itu gunanya untuk kalian menghubungi guru tak. Ya kalau kalian takut-takut menghubungi guru tak, ya ada orang tua di rumah, ada saudara, ya boleh bertanya di mereka. Tapi ya intinya guru-guru itu tidak akan nama rezeki kalau misalnya kita bertanya ya, apalagi hal-hal yang sifatnya pengetahuan. Jadi intinya jangan malu bertanya ya, malu bertanya saat di jalan. Oke, terakhir tetap
tetap menjaga kesehatan selama belajar. Yang perhatikan kondisi kesehatan mental Kak, perhatikan kondisi kesehatan badan Kak ya. Rajin mandi selama di rumah, jangan bilang tidak pernah ajak ke sekolah, malas mandi deh. Ya tidak boleh ya, karena itu kan juga penting untuk menjaga kesehatan. Ya, yang kedua, kalau misalnya kita keluar rumah, jangan lupa selalu membawa masker dan hand sanitizer ya. Nah, untuk menjaga kesehatan mental ya, sebisa mungkin adalah sedikit proses refreshing ya. Ketika kalian sudah capek belajar di rumah, boleh kalian pergi dulu misalnya main bola sama teman-teman, atau boleh pergi dulu duduk-duduk di depan rumah cerita sama teman atau tetangga ya. Jadi itu untuk menjaga kesehatan kita selama proses belajar di rumah ya. Oke. Jadi ini yang Ibu paparkan, semoga bisa menjadi motivasi kalian selama belajar di rumah saja ya. Kita pasti sudah ada motivasi, jadi tinggal bagaimana menjaga motivasi itu. Ya, ibarat tahapan anak tangga ya, kita memulai dari betul-betul tidak bisa, ingin melakukan, ya bagaimana kita melakukan, ya saya akan mencoba melakukan, ya sampai akhirnya kita bisa dan akhirnya kita betul-betul bisa. Ya, hingga bisa pada tahap sukses. Jadi memang butuh proses yang tidak langsung bisa jadi orang hebat ya. Semua ada prosesnya. Ibarat naik tangga ya. Tidak apa-apa lah, kita masih berada di dasar. Yang penting kita selalu semangat ya. Oke, terakhir ya. Jadi ini slide terakhir ya. Ada satu kata bijak ya. Sekolah memang tempat untuk belajar. Tapi belajar tidak harus di rumah, tidak harus di sekolah ya. Tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Jadi silakan kalian banyak belajar di luar, apalagi selama kita proses belajar daring ini kan banyak di rumah, boleh banyak belajar di lingkungan sekitar kita ya. Tapi jangan digunakan salah ya. Semua bisa menjadi kalian sebagai proses bertumbuh ya. Oke, sekian untuk materi yang Ibu bawakan hari ini terkait motivasi belajar selama masa pandemi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Sekiranya ada yang ingin tanyakan, silakan angkat tangan kalian ya, supaya akan lihat dan silakan kalian berbicara. Oke, untuk ini Ibu kembalikan dulu ke moderator. Oke, terima kasih kepada terima kasih kepada Ibu Yuliana yang telah memaparkan materi motivasi belajar di masa pandemi atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian saya kembalikan kepada Ananda. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan nak. Saya Syara dari kelas A5 ingin bertanya, bagaimana cara bisa hadir di pembelajaran daring atau luring tepat waktu di pagi hari? Ulangi dulu pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana cara bisa hadir di pembelajaran daring atau luring tepat waktu di pagi hari? Bagaimana cara mengikuti pembelajaran daring di pagi hari dengan tepat waktu? Ya, saya kembalikan ke ataukah tiga penanya dulu? Oke, apa lagi nak? Silakan. Ya, silakan. Coba angkat tangannya. Sebut nama dan kelasnya. Silakan nak, silakan. Ini kaitannya dengan kegiatan Anda beberapa bulan ke depan ini. Yaitu pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau Anda merasa kesulitan di dalam pembelajaran daring, pengalaman Anda waktu di SD, ya silakan tanyakan
bagaimana solusinya untuk mengatasi kesulitan ini. Ya, nah ya, silakan. Angkat tangannya yang bisa, yang mau bertanya. Apalagi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa keaktifan itu bisa dilihat dari sering bertanya atau sering berdiskusi. Kepedulian terhadap pembelajaran itu jika anak kita selalu bertanya, sering bertanya atau sering berdiskusi, berarti itu sesuai aktif. Saya rasa semua yang ada di sini aktif. Silakan bertanya. Bisa dulu bikin besok baru coba di Oke, kalau tidak ada yang kita menunggu pertanyaan selanjutnya, silakan dulu Ibu Yuli menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya belajar daring atau itu tepat waktu. Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi bagaimana supaya kita tidak terlambat di pagi hari dalam proses belajar daring ataupun luring ya. Jadi di sini betul-betul bagaimana kita manage waktu tak sendiri, bagaimana kita mengatur waktu. Kan sebelum tidur biasanya kita mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jadi usahakan sebisa mungkin jangan begadang ya, jangan begadang. Ya, sebelum tidur kalian usahakan sudah selesaikan semua pekerjaan rumah. Misalnya ada PR, ya itu diusahakan selesai sebelum pukul 9 malam, ya sebelum jam istirahat kalian. Supaya apa? Ya supaya besok tidak keteteran lagi. Ya kan misalnya di sekolah atau mungkin baru mau dikumpul pas gurunya teriak-teriak kumpul tugasnya, ya. Jadi perlu sekali kalian mengatur waktu dengan baik, ya. Artinya di sini bagaimana kalian mendisiplinkan diri. Ya. Yang kedua, usahakan jangan begadang karena semakin kita larut malam tidur, otomatis paginya pun akan kesiangan. Ya, karena kan tubuh kita itu butuh waktu istirahat paling sedikitnya itu 3 jam paling sedikit. Nah, gimana kalau misalnya kalian tinggal nonton bola sampai jam 3, jam 4, otomatis pagi susah bangun ya, biarpun mungkin mamanya kalian tarik-tarik kakinya, tapi kalau kalian baru tidur subuh, biasanya pasti berat matanya terbuka kan? Iya Bu. Jadi itu jangan begadang ya, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan kalian. Nah, apalagi kira-kira yang perlu supaya kita disiplin? Ya, sebelum tidur kita atur memang barang-barang, misalnya kita sudah belajar luring, ya kita siapkan memang di malam hari. Ya, pakaiannya sudah disetrika, buku-bukunya sudah masuk, sepatunya juga sudah bersih. Jadi bangun tidur, sudah mandi itu langsung digunakan semua. Tidak perlu lagi cari bajunya di mana, sepatunya di mana, ya. Jadi pentingnya mendisiplinkan diri sebelum kita mendisiplinkan orang lain, ya. Kalau misalnya kalian mau jadi seorang pemimpin, misalnya jadi ketua kelas lah, paling ya. Bu. Kita juga disiplin dalam hal kemampuan kita, ya. Oke. Itu jawaban dari Ibu ya. Oke, Ibu kembalikan ke moderator. Oke. Saya Bu mau bertanya Bu. Pelata. Kemudian kalau saya rasa ini mayoritas nah, kalau kita lagi tidur, ya. Nah, saya pikir kalau Anda disiplin salat subuh itu, insya Allah kalian juga cepat waktu. Ya, itu. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Bagus. Oke, tadi disebutkan bahwa PJJ pembelajaran jarak jauh itu kenapa dilaksanakan? Karena untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Dan PJJ itu bisa kita laksanakan lewat HP, atau komputer, atau gawai. Bagaimana yang tidak punya gawai? Ya, bisa masuk ke sekolah. Nah, PJJ itu bisa lewat WA, Zoom, dan Google Classroom. Nah, kemudian keuntungannya itu bersifat mandiri. Lebih banyak pengalaman belajar dengan audio atau video. Nah, kemudian siswa terbiasa dengan menggunakan aplikasi
Ya, nah ya. Ada yang perlu bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Pak. Tidak ada, sudah tidak ada. Saya, Pak. Silakan. Pak. Ya, ada pertanyaan nih di kolom chat katanya, apakah setiap hari proses pembelajaran akan lewat Zoom atau menggunakan aplikasi lain secara daring ya, ataukah full daring ya? Jadi untuk beberapa bulan ke depan mungkin kita akan menggunakan daring, tapi untuk kalian misalnya yang tidak memungkinkan menggunakan handphone di rumah atau mungkin jaringan internet, boleh ke sekolah ya, karena sekolah akan selalu terbuka untuk kalian sebagai siswa belajar ya. Ya, Bu. Ya, jadi tidak selamanya Zoom. Jadi ada aplikasi lain. Ini bergantung dari mata pelajaran masing-masing. Ada yang menggunakan PA, ada yang menggunakan Google Classroom, ada Moodle. Jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan. Ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan nak. Jadi tidak selamanya full. Bergantung dari gurunya. Kalau gurunya kirim aplikasi di grup, kita pakai WA ya. Ya. Saya, Bu, mau bertanya. Saya, Bu. Saya. Namanya nak. Sebutkan nama dengan kelas. Almiranda Kirena Jufri dari kelas A3. Iya. Miranda. Silakan nak, silakan. Bagaimana cara mengatasi tugas yang datang bersamaan? Bagaimana menangani tugas yang datang bersamaan katanya? Ya, silakan. Oke, bagaimana mengerjakan tugas yang datang bersamaan? Ya, jadi usahakan Ki buat jadwal ya. Ada jadwal Kak. Ini jadwalnya apakah kita sendiri yang buat atau dari guru Kak? Jadi biasanya kan guru memberikan waktu ya. Misalnya IPA bersamaan jadwalnya dengan bahasa Indonesia dan sama-sama dikumpul jam 12 misalnya. Jadi ketika tugas yang mana paling awal masuk? Misalnya tugas IPA yang paling awal masuk, ya coba kita selesaikan dulu IPA. Kalau memang kita merasa kesulitan dan merasa tunggu dulu tak bisa kerjakan, boleh dipindahkan langsung ke tugas ya. Jadi bagaimana kita mengatur waktu tak sendiri sebenarnya ya. Jadi usahakan agar tidak numpuk, diselesaikan memang pada hari itu ya. Karena apa? Nilai tak pun tinggi ke guru Kak kalau misalnya kita dapat waktu mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, satu pertanyaan terakhir barangkali Kak, silakan. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi tadi tugas dikerjakan dulu yang dua, ingat kita ya. Dan ada kalau waktu media dikerjakan. Yang apa lagi nak yang mau bertanya? Yang Tidak ada, Bu. Bu, saya mau bertanya, silakan. Tanya lagi nak. Nurtiani. Silakan nak. jam sekolah jam berapa? Masuk jam berapa? Masuk jam berapa kalau sekolah nak? Begitu. Sekolah apa ini nak? Daring atau luki? Daringnya. Daringnya mau ditanyakan nak? Nanti kalau masuk sekolah Ki, jadwal jam berapa dimasuk sekolah? Oh, sekolah tahu aku Yuli, beberapa masuk. Kalau jadwal belajar ya, ada jadwal belajar seperti biasa kita sebagai siswa. Jadi pagi masuk pukul 7.30 ya. Jadi pagi dimulai pukul 7.30. Ya, sebelum mulai kelas kalian sudah siap ya. Apakah luring atau daring? Ya, kalian siapkan diri sebelum pukul 7.30. Ya, jam 7 itu kalau bisa sudah ada, misalnya daring sudah ada di depan HP atau depan laptop. Tapi kalau secara offline, secara luring, ya berarti kita sudah ada di sekolah sebelum pukul 7. Ya, sampai jam berapa? Ya biasanya sampai
Ya, oke. Jadi jam 7.30 nak, kita sudah berada di Bu, sekolah. saya mau bertanya, Bu. Saya Bu mau bertanya Bu. Oh, kamu masih ada, silakan nak. Sebelum Bapak tutup. Silakan nak. Saya mau bertanya. Saya Bu mau bertanya. Iya, langsung bertanya saja. Saya Bu mau bertanya. Iya, silakan nak. Ya, silakan. Kalau mau mendaftar ekskul di mana? Ya, kalau untuk pendaftaran ekskul nanti akan diinformasikan ketika kalian sudah masuk sekolah ya. Jadi nanti akan diberitahukan langsung oleh wali kelas Kak ya kalau kita sudah aktif belajar. Jadi siapkan diri tak memang mau aktif di ekskul mana. Oke? Oh iya. Ya. Terima Iya, kasih. saya tambahkan nak, kalau mau kita ekskul ada pembina. Pemilihan maju. Ya, pembina ekskul, daftar lagi gitu ya. Nanti yang ada menyediakan. Saya Bu mau bertanya Bu. Baiklah, setelah beberapa pertanyaan itu, jadi kesimpulannya adanya motivasi belajar karena ada Saya Pak yang masih ingin dicapai. mau bertanya Pak. Adanya motivasi belajar karena adanya cita-cita yang saya mau jadi polisi, saya mau jadi menteri, saya mau jadi jaksa, maka kita akan cita-cita yang ingin dicapai karena ya karena adanya cita-cita mau dicapai maka ada motivasi belajar pada diri kita sendiri. Baiklah nak, karena waktunya ini sudah 11 ya, maka Bapak berikan istirahat dulu, istirahat 5 menit, 5 menit, sebentar. Mempelajari Ada. Tunggu dulu sahabat. Ini ada sebuah video ya, kalian coba nonton. Ini bisa jadi motivasi kalian tentang bagaimana menghargai waktu ya. Ya, silakan diperhatikan. Ya Bu. Ibu. Bu bukan minum. Apa nih guys? Oh. Ibu kenapa ngarang ngambil baju sekolah? Iya aku. Yang mau minum-minum aku. Minum aku. Minum aku tena dilarang kok. Minum aku, Dengar minum. ko guro nu. Jadi setelah ini materi melalui YouTube, linknya akan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ya, jadi melalui YouTube ini buka. Tugasnya kan kalian tulis di catatannya masing-masing, membuat rangkuman materi tentang wawasan kebangsaan.
lagi untuk menandaku semua bahwa materi berikutnya itu akan dibagikan di grup kelas masing-masing karena akan dibuka di YouTube, tidak melalui lagi Zoom meeting. Ya, tidak memakai lagi aplikasi ini untuk materi berikutnya, tapi melalui video di YouTube. Linknya akan diberikan sebentar lagi. Silakan istirahat dulu Nanda. Oke, kepada semua siswa sudah bisa meninggalkan room Zoom meeting. Untuk beristirahat bisa menunggu link materi YouTube dibagikan ke kelas grup WA kelas masing-masing. Mari kita tutup bersama kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.